Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peserta atau calon peserta calon guru penggerak angkatan 12 tahun 2024 yang sedang mempersiapkan diri atau sedang mengikuti simulasi mengajar. Kali ini channel Eva Privat akan membahas terkait dengan bagaimana asesor bertanya dan bagaimana asesor menilai pada saat simulasi mengajar calon guru penggerak angkatan ke-12 tahun 2024. Namun sebelum kita membahas video ini, teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Eva Privat dipersilakan untuk klik tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Eva Privat. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan bagaimana asesor bertanya dan bagaimana asesor menilai, kita harus pahami dulu kegiatan dalam simulasi mengajar itu seperti apa gitu. Nah, simulasi mengajar sendiri itu eh, akan selalu ada dua kandidat ya, sorry, dua asesor. Akan selalu ada eh, dua orang asesor plus satu kandidat, satu kandidat. Nah, tahapan kegiatannya itu yang pertama perkenalan nih, ya. Perkenalan ini adalah antara dua orang asesor tadi, dua asesor plus kandidat. Nah, setelah perkenalan ini selesai, kegiatan simulasi mengajar akan dilanjutkan dengan verifikasi biodata ya. Biasanya ini melalui dengan KTP, dilanjutkan dengan screenshot kandidat memegang tanda pengenalnya, bisa KTP atau bisa dengan SIM. Nah, selanjutnya setelah terverifikasi biodatanya, itu asesor akan mengarahkan atau menyampaikan aturan dalam simulasi mengajar ya. Itu seperti mempersiapkan diri, mempertanya jawab terkait dengan materinya apa ya, dan sebagainya. Selanjutnya itu akan dilanjutkan dengan kegiatan simulasi mengajar sendiri. Ini pelaksanaannya nih. Pelaksanaan. Pelaksanaan ini maksimal 10 menit setiap kandidat. Nah, biasanya akan diberi kode ketika sudah hampir 10 menit. Misalkan sisa 8 atau 9 menit akan dikode oleh salah satu asesor. Nah, setelah proses simulasi mengajar ini sebenarnya penilaian sudah berlangsung nih. Ini sudah penilaian. Nah, di sini sudah ada penilaian. Jadi, ada penilaian berdasarkan observasi, kita melihat atau asesor melihat proses mengajarnya, kemudian ada juga eh, tanya jawab. Nah, ini juga penilaian juga di sini nih. Penilaian. Nah, ini biasanya hanya diberi waktu 5 sampai 6 menit paling lama, ya. Kemudian yang terakhir ada penutup dari asesor. Ya. Setidaknya minimal 6 kegiatan ini itu akan berlangsung dalam eh, kegiatan penilaian simulasi mengajar. Nah, selanjutnya nih, berapa kompetensi yang dinilai dalam simulasi mengajar? Ini penting untuk diketahui ya. Berapa kompetensi yang dinilai? Nah, total sebenarnya ada eh, berdasarkan webinar yang saya ikuti itu ada 4 kompetensi. 4 kompetensi ya. 2 itu lewat simulasi mengajar ya. Ini asesor menilai berdasarkan observasi. Observasi. Kemudian 2 lagi itu lewat tanya jawab. Tanya jawab ini itu adalah setelah simulasi mengajar. Nah, setelah simulasi mengajar. Nah, jadi sebenarnya ada 4 kompetensi yang dinilai, ya. Dua dinilai berdasarkan hasil observasi pada saat simulasi mengajar yang 10 menit tadi. Kemudian 2 proses tanya jawab. Nah, sebenarnya tanya jawabnya ini juga terkait dengan ini simulasi mengajarnya gitu, ya. Jadi kesalahan yang sering dilakukan teman-teman adalah menjawab bukan berdasarkan simulasi mengajar yang dilakukan, tapi menjawab sesuai pengalaman mengajarnya. Itu salah tuh. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara asesor menilai. Nah, skor maksimum ya,
Simulasi mengajar itu skor maksimumnya itu adalah skor maksimal itu 4 ya. Skor terendah itu 0. Nah, ini skor ini apa ya? Kategorinya itu lemah nih. Lemah. Kalau itu berjenjang sampai yang paling tinggi itu adalah mahir atau paling tinggi, ya. Jadi nilainya itu kalau dia memenuhi, kalau tidak ada kriteria yang terpenuhi, jadi eh, asesor itu punya rubrik, ya. Jadi rubrik kalau semua terpenuhi, maka dia bisa dapat 4. Nah, ini terpenuhi, semua dapat 4. Tapi kalau tidak ada yang terpenuhi, maka semua hanya dapat 0. Nah, seperti itu dari 4 kompetensi yang akan dinilai itu. Nah, sekarang bagaimana cara kita memperoleh skor 4? Ya, ini akan kita bahas nih. Nah, saat kita mengajar, ini pada saat observasi, ini observasi ya. Jadi pada saat kita mengajar, apa yang dicari oleh asesor, nah itu kurang lebih ada beberapa hal, tapi diantaranya ini. Yang pertama adalah meskipun guru menampilkan di slide tujuan pembelajaran, itu harus dijelaskan ya. Itu yang pertama, guru harus menjelaskan tujuan pembelajaran atau setidaknya menjelaskan aktivitas yang akan dilakukan. Lebih bagus lagi kalau dua-duanya ini disebutkan ya, menjelaskan tujuan pembelajaran dan menjelaskan aktivitas yang akan dilakukan. Kenapa dua-duanya penting? Karena boleh saja asesor itu melewatkan pada saat teman-teman menjelaskan tujuan pembelajarannya, tapi melihat pada saat menjelaskan aktivitas yang akan dilakukan. Nah, sehingga bisa tepat memenuhi. Nah, tapi ini saja tidak cukup ya untuk dapat poin 4. Itu harus guru mengaitkan ya materi yang sudah didapatkan di pelajaran sebelumnya. Jadi harus ada kaitan antara materi dengan pelajaran sebelumnya atau dengan kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari atau konstekstual lah istilahnya ya. Kemudian yang terakhir, guru itu mengajukan pertanyaan terbuka. Jadi ada pertanyaan terbuka nih ya. Ini nih. Nah, yang dapat memantik murid dalam berpikir. Nah, banyak juga kadang-kadang teman-teman guru yang bertanya pertanyaan terbuka itu seperti apa? Nah, pertanyaan terbuka itu adalah yang bisa memantik siswa atau peserta didik untuk berpikir. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ini juga terkait masih proses simulasi mengajar ya. Guru itu harus melakukan komunikasi dua arah, nggak boleh bicara sendiri tuh. Jadi harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau menjawab ya. Itu. Kemudian yang kedua adalah ini, bahasa harus sesuai. Jadi kalau dia SD, ya jangan pakai yang SMA gitu. Terlalu tinggi bahasanya. SD ya bahasa levelnya SD. Nah, ini juga tadi kalau sudah tadi ini memberikan pertanyaan terbuka, oke. Memberikan apresiasi positif. Nah, ini juga sangat penting nih, harus dicari nih. Ya, bagaimana tadi jawabannya? Nah, luar biasa sekali, Budi sudah menjelaskan dengan sangat baik. Nah, itu apresiasi positif tuh. Atau memberikan tepuk tangan kepada yang memberikan jawaban yang benar. Nah, itu bisa apresiasi positif. Nah, dua 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 video dua gambar ini itu sudah cukup menjelaskan untuk kompetensi pertama. Nah, selanjutnya selain menggunakan bahasa dua arah, itu juga diminta untuk menunjukkan bahasa tubuh yang positif. Bahasa tubuh yang positif, bahasa tubuh yang positif yang dimaksud dalam kali ini adalah yang pertama itu harus bersemangat dalam menjelaskan, ya, kontak mata yang baik, ada gerakan tangan. Pokoknya guru ini akrobatik lah mintanya ya, condong kepada peserta didik. Maksudnya condong pada peserta didik ya mungkin jalan ke posisi peserta didik gitu ya. Kemudian mengangguk ya jika memang ada hal soal ini condong pada peserta didik, siswa ini berulang ya. Kemudian tersenyum nih. Tersenyum ya. Tersenyum kepada peserta didik atau kepada siswa. Kemudian tidak lupa ini juga nih, menggunakan contoh atau alat peraga. Misalkan guru olahraga ya bisa membawa bolanya ya, atau membawa apa sajalah yang jelas menunjukkan
terkait dengan pelajaran yang dilakukan gitu ya, yang sesuai. Kalau belajar IPA atau biologi mungkin bisa bawa tumbuhan gitu atau bawa ikan misalkan ya. Kemudian yang terakhir adalah guru harus mengarahkan untuk murid memimpin proses di berdiskusi. Nah, kalau ini pada satu webinar dulu saya dijelaskan bahwa ini bisa melalui kegiatan misalkan berdiskusi atau mungkin presentasi nih, presentasi. Nah, seperti itu ya. Nah, dari 3 slide yang saya jelaskan ini itu sudah menjawab 2 kompetensi yang ditanyakan. Yang dinilai berdasarkan observasi pada saat kegiatan simulasi mengajar. Ya, jadi kalau sudah menunjukkan semua ini atau setidaknya asesornya sudah melihat semua ini dilakukan, maka maksimal atau minimal sudah dapat 3 lah, ya. Mungkin juga bisa dapat 4, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada kompetensi yang dinilai asesor pada saat tanya jawab setelah simulasi mengajar. Nah, sekarang kita jawab terkait dengan proses mengajar simulasi ya. Ini yang dimaksud simulasi mengajar ya. Ups. Oke. Nah, asesor itu akan bertanya terkait dengan ini, kelebihan, kelemahan, ya, kelebihan, kelemahan. Tapi yang dimaksud adalah kelebihan dan kelemahan pada saat simulasi mengajar, dan ini harus internal atau pribadi. Nah, biasanya yang membuat nilai rendah adalah karena guru-guru itu menjawab waktunya terlalu singkat, sehingga saya tidak bisa melakukan semua hal yang saya rencanakan. Nah, kalau kita bicara waktu singkat, ini bukan pribadi nih, ya. Ini bukan pribadi, sehingga bukan ini yang diharapkan. Nah, gitu ya. Yang pribadi itu misalkan, saya tadi nervous. Karena dilihat oleh 2 orang asesor. Nah, seperti itu. Itu pribadi tuh. Nah, seperti itu yang dimaksud gitu ya. Kemudian, karena ada kelemahan itu apa yang akan dilakukan nanti kalau seumpama mengajar yang sebenarnya? Nah, itu jelaskan di sini. Apa yang akan dilakukan gitu. Ya. Boleh saja nanti saya akan bawa alat peraga gitu. Alat peraga yang banyak. Nah, itu juga pengembangan tuh. Nah, pada saat bawa alat peraga yang banyak, itu dampaknya terhadap murid apa? Itu harus dijelaskan. Nah, misalkan murid semangat tuh kalau ada alat peraga. Nah, seperti itu. Nah, itu sudah cukup sebenarnya. Tapi kalau dilanjutkan lagi, rencana pengembangan diri yang konkret ya, misalkan akan ikut webinar. Atau nanti saya lanjut studi deh. Nah, gitu. Lanjut studi. Pendidikan tentunya ya. Pendidikan. Nah, ini sudah oke nih. Ini harusnya 4 skornya nih. Ya. Seperti itu ya. Ini untuk pertanyaan pertama ya. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan bagaimana menilai ya, bagaimana menilai. Ini proses evaluasi nih. Ya. Nah, kalau bagaimana menilai, maka itu harus jenis penilaian yang dijelaskan di sini. Jenis penilaian ya. Nah, dan jenis penilaian ini bukan hanya menyebut Bapak Ibu ya, tapi menjelaskan ya. Misalkan saya biasanya menilai sikap, keterampilan, pengetahuan. Itu harus dijelaskan sikap itu apa. Nah, ini harus dijelaskan itu apa. Kemudian bagaimana menilainya.
Nah, hal yang sama juga dijelaskan untuk keterampilan. Ini apa? Bagaimana menilai? Ini apa? Bagaimana menilai? Nah, seperti itu ya. Kemudian hasilnya ini digunakan untuk apa? Nah, digunakan sebagai dasar untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, bisa untuk remedial, bisa untuk pengayaan dan lain-lain. Intinya adalah terkait dengan jenis penilaian, apa, bagaimana, untuk apa. Nah, ini aja dijelaskan nih. Jenisnya, kemudian jelaskan apa, bagaimana, untuk apa. Nah, seperti ini udah cukup nih. Ya, kalau tidak dapat 4, at least bisa dapat, atau setidaknya ya bisa dapat 3 lah. Nah, gitu loh. Sedikit di bawah mahir ya. Baik, demikian video terkait dengan bagaimana asesor menilai apa kompetensi ya, dan apa yang harus diberikan jawaban untuk memperoleh nilai maksimal pada proses simulasi mengajar. Semoga video bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa subscribe dan bagikan video ini jika video ini dirasa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.